Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Hasanah. Pada saat ini saya merupakan dosen di program studi teknologi permainan jurusan Desain Politeknik Negeri Media Kreatif. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau yang kita kenal sebagai PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah pemrograman Gen 2 Dimensi. Mata kuliah tersebut sesuai dengan kualifikasi saya, yaitu sebagai lulusan Teknik Elektro, Konsentrasi Teknologi Media Digital dan Game. Mata kuliah pemrograman Gen 2 Dimensi merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi teknologi permainan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah pemrograman Game 2 Dimensi akan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk membangun game dengan menggunakan software Unity 3D. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa harus memiliki dasar mengenai algoritma dan struktur data, animasi dasar, juga pemrograman berorientasi objek. Setiap pertemuan dirancang sedemikian rupa sehingga pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam membangun game semakin meningkat. Pada akhirnya, mahasiswa mampu memahami dan membuat game sesuai dengan prosedur, perancangan, dan algoritma yang telah mereka buat. Selanjutnya, mengenai CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang selanjutnya, mampu membangun game menggunakan konsep dan teknik pemrograman berorientasi objek. Dan yang terakhir, mampu memformulasikan rancangan dan mengembangkan aplikasi permainan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang tugas pemrograman Game 2 Dimensi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam mengembangkan Game 2 Dimensi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pengembangan Game 2 Dimensi. Dan yang keempat, pada akhir semester, mahasiswa mampu membuat Game 2 Dimensi dengan menggunakan Unity 3D. Adapun materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah ini, yang pertama adalah pengantar tentang game, yang kedua transformasi objek, yang ketiga collision detection, yang keempat animasi, yang kelima audio, yang keenam user interface game. Selanjutnya, pustaka yang digunakan
Pustaka utama yang pertama adalah e-book dari Book Bates, Game Design Second Edition. Yang kedua, Developing 2D Games with Unity, Independent Game Programming with C# dari Halpern. Kemudian yang ketiga, Learning C# Programming with Unity 3D dari Okita. Selanjutnya, pustaka pendukung yang digunakan adalah Serious Game, Games That Educate, Train and Inform dari David Michael and Sandy Chen. Kemudian Game Theory, Introduction and Application dari Graham Roth. Mata kuliah prasyarat yaitu algoritma dan struktur data, animasi dasar, dan pemrograman berorientasi objek. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dengan menggunakan daring atau luring. Daring dengan menggunakan platform Zoom atau Google Meet, dan secara luring dengan tatap muka di dalam kelas atau di laboratorium komputer. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode DIA dengan implementasi Project Based Learning, ya di mana delivery saya memberikan penyampaian materi, kemudian interaction di dalamnya ada diskusi, kemudian assessment. Nah, assessment yang digunakan di dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas, tes sumatif yaitu UTS dan UAS, juga project. Dalam mata kuliah ini juga mengimplementasikan project based learning di mana mahasiswa diberikan tugas nyata membuat project game 2 dimensi secara berkelompok, dan di dalamnya mereka menganalisis kebutuhan-kebutuhan serta mengimplementasikan rancangan yang sudah ada ke dalam program, sehingga akhirnya menjadi produk game 2 dimensi. Adapun media lainnya yang digunakan adalah WhatsApp Group, kemudian LMS yang ada di Politeknik Negeri Media Kreatif, juga dengan menggunakan Google Classroom. Demikian informasi mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, dan sekarang kita akan simak implementasi pembelajaran dalam bentuk daring dengan menggunakan platform Zoom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, mahasiswa semester 3 program studi teknologi permainan. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua ya nampaknya ya. Nah, oke, baik adik-adik, hari ini kita bertemu kembali ya pada mata kuliah pemrograman game 2 dimensi ya bersama Ibu Yani Nur Hasanah di sini. Nah, kita sudah minggu kedua pada pertemuan kita. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian juga rencana pembelajaran semester ya, adik-adik sudah tahu apa materi-materi yang akan disampaikan selama satu semester ini ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi ya, definisi tentang game, kemudian juga sejarah perkembangan game, kemudian juga tools atau software yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini ya berlangsung selama satu semester. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi masih teori tentang game, yaitu teori tentang elemen-elemen yang ada pada game ya. Produk yang akan kita buat di sini adalah game. Game sebagai software ya tentunya ya. Nah, sebelum materi Ibu sampaikan, silahkan ketua kelas, mungkin di sini ketua kelas Raka ya. Raka sudah ada? Halo Bu. Ya, Raka. Ya, silahkan untuk memimpin doa ya. Oke, baiklah. Sebelum berkata sama kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pemrograman game 2D hari ini, mari kita doa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Raka. Oke, sebelum kita bahas elemen-elemen game ya. Adik-adik pernah bermain game Leapfrogis ini belum ya?
Siapa yang pernah mencoba game ini, termasuk kalau menurut Ibu ini termasuk educational game juga ya. Nah, siapa yang pernah bermain ini? Oke, belum ya? Nah, sebelum ke materi ya, adik-adik coba siapa nih yang mau mencoba untuk memainkan game Flipfrogis ini, dan nanti coba berikan review kira-kira adik-adik mendapatkan apa ya dari game ini gitu. Pikir. Arif, Arif. Oke, Arif silahkan. Bu, saya share screen aja Bu ya, bisa nggak apa? Oh, oke, oke. Silahkan. Ya, Bismillah. Iya, keren. Ini udah selesai ya, sama Arif. Oke, tadi Arif sempat mencoba yang pertama itu lupa ya, gagal. Oke, nah gimana apa namanya tuh? Apa yang Arif dapatkan dengan bermain game ini, game Leapfrogis ini? Kira-kira apa yang Arif dapatkan dari sini? Aja sih Bu. Mm-mm. Ya, ke suaranya putus-putus ya? Terus jadi ya melatih otak juga, Mhm. ya, melatih logika jaringan pakai wifi kampus, jadi agak nge-lag. Oke, oke. Ya, melatih tadi apa? Melatih kemampuan berpikir kritis ya. Kira-kira yang mana dulu nih yang bergerak itu, sehingga nanti apa langkah yang dilakukan itu memperoleh langkah yang benar ya. Nah, ini memang kemampuan analitis ya, juga berpikir kritis. Nah, jadi adik-adik dari permainan ini ya kita dapat melihat bahwa game yang kita buat itu bisa ya, bisa sangat bermanfaat ya, baik itu untuk pembelajaran ataupun untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi dari game yang kita mainkan tadi yaitu Leapfroggies ya, kita melihat di sini bahwa game itu ada playernya ya, ada playernya, kemudian juga ada aturannya, ada tujuannya ya. Jadi ketika kita menyelami elemen-elemen pada game ya, kita bisa bisa kita analisis seperti kita sedang ada dalam kehidupan ya. Dalam ada kehidupan kita ada apa aja? Kita sebagai seorang pemain, seorang player ya. Seorang player itu kira-kira di dalam membangun game, player itu kedudukannya seperti apa ya? Apakah ketika player itu tidak ada, game itu bisa berjalan atau enggak ya? Nah, baik kita bahas lebih lanjut ya. Dari elemen-elemen yang akan kita bahas di dalam game ini, tadi sudah nampak sebagian ya, bahwa kita di sini sebagai seorang player ya, itu adalah elemen yang utama di dalam sebuah game ya. Jadi eh, elemen-elemen pada game itu sangat banyak. Yang utama itu adalah tentunya playernya ya, jadi pemain. Ya. Game itu dibangun ya untuk memberikan pengalaman ya, pengalaman. Jadi game itu merupakan pengalaman yang diciptakan untuk pemain. Ya, untuk siapa lagi kita bermain membuat game kan, kecuali untuk player gitu kan. Nah, ketika nanti adik-adik terlibat dalam perancangan game, maka adik-adik itu pasti akan banyak meriset tentang playernya adik-adik itu seperti apa. Baik itu karakteristiknya, kebutuhannya ya. Jadi di dalam mengembangkan game itu, kita membangun pengalaman untuk player yang kita tuju. Bukan untuk kita ya, bukan untuk kita sebagai pengembang, tapi untuk player. Jadi kita sebagai pengembang itu harus memahami player kita itu siapa, karena mereka yang akan bermain, ya. Nah, jadi di sini player itu akan menentukan keputusan pengembang ya atau developer dalam merancang permainan, yang disebut juga pengembangan yang berpusat pada user atau player, yang disebut dengan user centered design ya. Jadi di sini tentunya pengalaman yang kita harapkan yang diperoleh pemain itu adalah pengalaman yang mereka butuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan sesuai dengan kebutuhan developer, tapi sesuai dengan kebutuhan player ya. Nah, seperti misalkan kebutuhan player itu apa? Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa mengontrol permainan ya, atau kita nanti akan membangun player controller. Nah, nanti dalam membangun player controller itu nanti kontrolnya akan menggunakan apa gitu kan? Nah, ini tergantung dari
akan dirilis ke mana game kita ya. Kalau misalkan rilisnya ke mobile, nanti kontrolnya menggunakan apa gitu kan. Kalau misalkan rilisnya di web, nanti kontrolnya menggunakan apa gitu kan. Nah, sehingga kontrol player controller ini bermacam-macam, ada menggunakan keyboard, ada menggunakan mouse ya, ada juga dengan menggunakan joystick ya atau alat pengontrol khusus ya. Nah, player controller ini pasti itu sangat krusial ya. Adik-adik harus banyak belajar nanti bagaimana membangun controller player untuk mobile ya, untuk PC ya, untuk web. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama di mata kuliah ini. Nah, kinerja dan hasil yang dicapai dalam game ini dipengaruhi juga oleh skill pemain ya, skill player. Jadi player kita itu karakteristiknya seperti apa? Jadi ketika kita akan membangun game, misalkan ya game edukasi untuk anak-anak anak-anak SD ya, dengan anak-anak TK. Anak SD dengan anak TK, dan mungkin kalau SD-nya kelas 1 masih sama dengan TK ya, tapi anak-anak SD-nya misalkan SD kelas 4 dengan TK itu kebutuhan mereka berbeda, juga penguasaan kemampuan mereka juga berbeda. Nah, sehingga di sini kita harus mengetahui kira-kira kemampuan dari player kita yang kita tuju itu seperti apa, ya. Nah, baik itu misalkan dari kemampuan mengontrolnya ataupun kemampuan dalam mengikuti gameplay yang kita ciptakan, ya. Nah, dalam game itu juga keberhasilan game ya, sebuah permainan itu dipengaruhi juga oleh motivasi player untuk bermain, ya. Nah, motivasi player itu biasanya mereka motivasinya apa sih? Ya tergantung dari tujuan dari game itu juga ya, tergantung dari genrenya. Ada misalkan tujuannya untuk mendapatkan poin, ataukah misalkan untuk menaikkan level, atau misalkan menambah skor ya, atau misalkan menjadi yang tercepat, atau mendapatkan hadiah dan sebagainya, atau misalkan mendapatkan item-item yang baru gitu kan, dan sebagainya ya. Jadi sehingga di sini kita perlu untuk membangun user experience yang menantang, yang menarik, tetapi juga tidak membuat player kita menjadi frustasi ya. Kenapa frustasi? Misalnya karena tantangannya terlalu rumit ya, sehingga game itu susah untuk dijalankan. Misalkan ya karena apa? Karena pengalaman yang kita hadirkan tidak sesuai dengan ciri atau karakteristik dari player yang jadi tujuan kita untuk bermain game kita, ya. Nah, misalkan ya, studi case-nya dalam educational game, dalam game edukasi. Dalam game edukasi kita bisa mengatur, ya, mengatur apa? Mengatur peran pemain, ya. Peran pemain itu yang pertama misalkan bisa sebagai seorang pembelajar, ya, pembelajar. Misalkan sebagai seorang pembelajar kita harus membuat sistem game yang seperti apa nih, pengalaman game yang seperti apa sehingga rules yang kita terapkan, yaitu mereka itu misalkan sebagai seorang learner gitu ya, sebagai seorang pembelajar itu benar-benar bisa terwujud. Pembelajar itu kan artinya mereka belajar ya, belajar dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama permainan ya. Misalkan kita membuat game praktikum gitu ya. Praktikum berarti ada aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan pengalaman membuat sesuatu. Ya. Membangun pengalaman ya, untuk membangun pengalaman player itu kita harus sesuaikan dengan kemampuan si player ya, juga dengan kira-kira kita itu akan memberikan pengalaman kepada player seperti apa ya. Nah, kemudian misalkan contoh yang kedua lagi, kita akan memberikan peran kepada player itu sebagai seorang problem solver, ya, sebagai seorang problem solver, pemecah masalah. Itu kan berarti misalkan kita membangun sebuah puzzle, ya, itu puzzle. Puzzle itu kan penuh dengan tantangan-tantangan, ya, penuh dengan teka-teki yang harus dipecahkan, gitu kan. Nah, sehingga mereka terasah untuk menjadi seorang problem solver yang handal, ya, mampu menggali kemampuan berpikir kritisnya, mampu menggali kemampuan beranalisisnya gitu kan, sehingga mereka menjadi terasah dalam memecahkan sebuah masalah ya. Atau misalkan peran pemain dalam game kita itu sebagai explorers, penjelajah ya, penjelajah. Mereka menjelajahi petualangan-petualangan yang ada, menjelajahi environment-environment yang ada dalam game sehingga mereka mendapatkan sebuah pesan ya,
mampu menemukan sebuah pesan, mampu menemukan sesuatu, mungkin mencari sesuatu yang tersembunyi dan sebagainya, ya. Jadi peran pemain di dalam sebuah game itu siapa yang menentukan? Ya tentunya perancang ya, tentunya kita sebagai developer. Tapi kita harus mengetahui dulu kira-kira karakteristik dari player kita itu seperti apa ya, kayak di educational game yang akan kita bangun misalkan ya. Nah, itu untuk apa? Apakah misalkan untuk pendidikan yang formal, formalnya di mana? Di SD, di SMP atau di SMA atau misalkan praktikum di perguruan tinggi, di vokasi gitu ya. Nah, itu tentunya sangat menentukan ya, menentukan arah pengembangan game kita. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalkan perannya sebagai kolaborator, saya yang mampu berkolaborasi dalam timnya, sebagai decision maker yang mampu mengambil keputusan dan juga sebagai penilai. Jadi bisa jadi educational game misalkan yang kita bangun itu si playernya itu berperan sebagai penilai ya, asesornya. Nah, itu tentunya nanti akan menentukan ya. Menentukan apa? Menentukan experience yang akan kita bangun di dalam game tersebut. Ya. Nah, itu adalah elemen yang pertama, ya, dan elemen yang utama juga, gitu ya, untuk kita jadikan sebagai bahan ya untuk merancang permainan, yaitu adalah player. Nah, kemudian elemen yang kedua itu adalah tujuan, ya. Nah, tentunya tujuan ini sangat erat kaitannya ya dengan dengan genre yang dikembangkan juga ya, tujuan. Nah, ini apa nih aspek tujuan ini maksudnya? Nah, kita dalam kehidupan juga pasti ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai ya. Tentunya dalam game juga ada tujuannya. Tujuannya itu untuk apa? Ya, misalkan tujuannya adalah untuk menyelesaikan misi, completion ya. Menyelesaikan misi. Ada misi-misi yang harus diselesaikan sehingga kita mampu menyelesaikan permainan gitu kan. Ada juga untuk bersaing, competition ya. Kemudian ada juga untuk exploration, ya, untuk mengeksplorasi. Ada untuk misalkan collection and achievement, ada untuk mengumpulkan item-item, memperoleh prestasi, begitu kan? Ada juga yang menuntut kerjasama, cooperation, ya ada juga yang menuntut keahlian berstrategi dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, jadi tujuan-tujuan ya yang ada di dalam game itu ya, dalam game itu tentunya harus ditetapkan ya. Kita harus tentukan ini tujuan game ini untuk melatih apa atau misalkan harus apa yang harus dicapai oleh pemain di dalam game ini. Oh, mereka harus menyelesaikan misi gitu kan. Mereka harus bersaing dan sebagainya. Nah, itu itu salah satu elemen juga ya, tujuan salah satu elemen yang akan tadi mempengaruhi experience yang akan kita bangun di dalam game ini ya. Nah, jadi aspek tujuan ini menentukan apa yang harus dicapai oleh pemain dengan menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan di dalam game, ya. Nah, pastilah ada juga kan di dalam misalkan masuk ke Polimedia, ya, ke prodi teknologi permainan. Ini ada tujuannya apa? Misalkan ada yang ingin menjadi game developer, ya. Ada juga yang mungkin tidak sengaja, ada yang tidak sengaja masuk sini, nggak sadar. Jadi sadar semuanya ya. Ibu harapkan yang tidak sadar segera menyadari ya. Apa yang misalkan ada yang ingin menjadi juga game programmer gitu kan. Atau misalkan software developer dan sebagainya ya. Nah, jadi tujuan ini adalah satu elemen yang harus dibangun di dalam mengembangkan game kita juga ya. Nah, ini elemen yang ketiga ya. Ini sepertinya mirip-mirip. Ada kan sering dengar ada rules ya, aturan. Tadi roles ya, roles itu peran, ada rules, rules itu aturan ya. Jadi beda. Kemudian ini yang biasanya mirip-mirip. Ada gameplay, ada mekanik game ya. Ada game mekanik. Nah, kita bahas nih. Aturan itu apa sih gitu ya? Coba di sini Ibu minta pendapatnya. Coba Ilhan. Aturan dalam game itu apa ya? Ilhan Adias. Jadi aturan dalam game itu semacam sebuah eh, batasan, sebuah keharusan hukum mungkin ya kalau lebih singkatnya, hukum yang ada dalam game gitu. Hukum aturan ya. Jadi batasan-batasan
hukum-hukum yang ada dalam game. Hukum ya, kayak serem ya, Ilhan ya kalau hukum dengernya. Kepikirannya itu sih yang melintas duluan. Oke ya. Nah, jadi aturan ya, seperangkat instruksi ya, batasan-batasan betul tadi ya. Jadi seperangkat instruksi atau pedoman ya. Kita kan di dalam menjalankan sesuatu itu butuh SOP, betul nggak sih? Misalkan di HIMA nih, di BEM gitu kan ada SOP-nya kan menjalankan sesuatu ya. Standar operasional prosedur ya. Nah, aturan seperangkat instruksi atau pedoman ya. Nah, yang menentukan cara game itu dimainkan ya. Jadi ya seperangkat, namanya seperangkat bukan satu kan ya. Nah, namanya juga rules. Berarti seperangkat instruksi atau pedoman yang menentukan bagaimana cara game itu dimainkan. Tadi kata Irhan betul ya, aturan itu menetapkan batasan-batasan dalam game. Jadi game itu enggak terbatas, enggak, tapi dia memiliki batasan-batasan ya. Nah, batasan-batasan itu ya itulah aturan juga ya. Aturan menetapkan batasan-batasan dan tujuan permainan. Kemudian di sini aturan juga ya bisa menguraikan tindakan apa yang bisa atau apa yang boleh. Kayak tadi player bisa apa nih? Player bisa lompat satu kali ke depan atau berpindah satu kali ke depan atau melompat satu katak di depannya yang nggak boleh mundur. Berarti itu apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh player ya. Kemudian bagaimana dunia game itu beroperasi dan kondisi menang atau kalah ya. Nah, misalkan contoh aturan pembatasan atau batasan-batasan apa misalkan ya. Nah, diimplementasikan misalkan dalam mekanisme kalau game tentang pertempuran ya, mekanisme tempurnya atau misalkan bagaimana manajemen sumber dayanya ya, sehingga dengan sumber daya yang ada player itu mampu memenangkan permainan gitu ya. Dan bagaimana misalkan ya sistem penilaian yang ada di dalam game yang nantinya itu akan membuat player menjadi termotivasi untuk menyelesaikan game ini misalkan seperti ya. Nah, jadi kesimpulannya itu dari 8 elemen yang tadi, yaitu adalah masih bisa berkembang dan kita bisa simpulkan bahwa elemen-elemen yang dari 8 tadi, misalkan dalam player ya. Nah, ini elemen-elemen dalam player itu saling berinteraksi dan menghasilkan pengalaman bermain yang unik ya untuk setiap individu. Kemudian dari tujuan yang kita ciptakan itu akan memberikan arahan motivasi dan rasa kepuasan pencapaian bagi playernya ya. Nah, dari aturan, gameplay, dan mekanik game, adik-adik itu harus banyak menggali ya, karena banyak yang suka tertukar dari tiga komponen ini ya, 3 elemen ini. Nah, 3 elemen ini merupakan 3 komponen penting ya dari setiap video game itu pasti selalu ada ya, di mana aturan itu menetapkan kerangka gameplay, gameplay itu memberikan pengalaman interaktivitas dalam permainan, dan mekanika game itu menentukan sistem dan elemen yang digunakan oleh player. Ya, kemudian selanjutnya elemen hasil dalam game juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan menambah motivasi tambahan bagi pemain, ya menambah rasa kepuasan, rasa pencapaian, dan meningkatkan pengalaman atau experience player secara keseluruhan. Ya, nah mungkin itu itu yang sudah kita bahas hari ini adik-adik ya. Ibu harapkan adik-adik bisa membangun rancangan game yang baik. Kemudian setelah itu kita akan implementasikan dan kita akan jadikan produk tersebut sebagai produk yang jadi yang bisa dimanfaatkan oleh player yang kita tuju ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Atau sudah cukup? Ada Bu. Sudah cukup ya? Baik ya. Boleh, Terima Bu. kasih banyak Halo. adik-adik. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup untuk hari ini ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan melakukan praktikum ya. Ibu harapkan nanti adik-adik sudah menginstal Unity Engine dan Visual Studio. Ya, adik-adik selamat beraktivitas kembali ya di rumahnya masing-masing karena kita online ya. Tetap semangat ya meskipun di rumah ya, tetap fokus. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.